Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan rezekinya dilancarkan. Bagi teman-teman yang belum bergabung dalam channel ini, mari bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Kali ini kita akan mereview sebuah game dari Andrei Shevchenko yang mampu mengalahkan juara dunia Magnus Carlsen dalam 44 langkah. Andrei Shevchenko sebagai putih mengawali permainan pion E4. Carlsen membalas pion E5 dan kuda raja dikembangkan. Carlsen mengembangkan kuda menteri dan gajah C4. Setelah kuda ke petak F6, maka mereka bermain dalam tema pembukaan Italian game dengan varian dua kuda. Dan Andrei Shevchenko melanjutkan dengan pion D3 melindungi pion. Di sini gajah E7 dan putih rokade. Begitupun Magnus Carlsen juga rokade. Dan kuda menteri dikembangkan, pion D6 memberikan jalan bagi gajah petak terang dari Magnus Carlsen. Putih membalas dengan pion A4, pion A5, benteng E1, dan kuda B4. Kuda E2. Gajah E6 menawarkan pertukaran gajah. Shevchenko membalas dengan gajah pukul gajah, pion memukul gajah, kuda G3. Posisi masih sama-sama kuat. Dilanjutkan dengan kuda ke petak C6, pion C3, kuda D7. Ya, ini merupakan langkah kesalahan pertama dari Magnus Carlsen. Shevchenko membalas dengan gajah E3. Langkah sia-sia dengan mengembalikan kudanya ke petak F6. Posisi masih sama-sama kuat kembali. Dan pion D4. Pion pukul pion dipukul menggunakan pion. Dan struktur pion dari Magnus Carlsen kembali membaik. Dan pion D6, ya, pion ke D5. Tetapi di sini kuda mengancam pion. Dilindungi menggunakan menteri. Menjawab dengan pion mengusir kuda. Kuda mundur. Dan kuda juga mundur. Dan benteng berpindah dengan benteng ke A6 melakukan ruglyph dan keluar. Di sini menteri ke petak G4 dan benteng mengancam pion. Kuda mengancam pion, benteng pukul pion, menteri memukul pion. Posisi sudah terlihat jelas bahwa putih dalam keadaan lebih baik. Dilanjutkan dengan menteri memukul menteri. Kuda memukul menteri, mengancam benteng. Benteng mengamankan ke petak F7. Di sini benteng menguasai lajur C dan pion G6. Benteng A digeser ke B1 menawarkan pertukaran benteng. Carlsen menerima. Benteng memukul benteng, mengancam pion. Kuda menutup akses bagi benteng. Dan di sini Carlsen dalam posisi yang kurang menguntungkan. Shevchenko membalas dengan kuda dan pion dari Carlsen. Di sini gajah ke petak H6 dan benteng F5. Pion mengancam benteng, benteng maju. Gajah mundur menutup dari baris ketiga yang akan dikuasai dari benteng Magnus Carlsen. Dan raja naik mengancam kuda, suatu kesalahan dari Magnus Carlsen. Di sini kuda mundur, yang mana benteng ini terperangkap. Sebab itu pion maju mengancam kuda, kuda naik H5. Dan raja mundur memberikan jalan bagi benteng. Raja naik mengancam benteng, benteng mundur. Dan pion maju. Pion juga maju menambah perlindungan bagi pion dan kuda petak G3.
raja naik, kuda mengancam pion. Di sini benteng mau melindungi pion dan kuda memukul gajah. Setelah raja memukul kuda, pion pukul pion pukul pion, dan gajah memukul pion. Yang mana di sini Andrei Esipenko unggul 1 pion dan memiliki pion mayoritas, mana 3 pion bebas pada sayap raja, yang menjadi kunci kemenangan dari Andrei Esipenko. Dan dilanjutkan dengan raja ke petak F7, pion maju ke F4, dan raja benteng mengancam gajah, dan raja naik G3, kuda C7. Di sini kuda mengancam benteng, benteng melarikan diri, gajah mengancam benteng, kembali gajah melarikan diri. Di sini pion melindungi gajah. Dan langkah blunder dari Magnus Carlsen kembali terjadi, memainkan kuda E6. Ya, apa langkah selanjutnya dari Andrei Esipenko? Apakah teman-teman dapat menebak? Silakan. Ya, selamat bagi teman-teman yang berhasil menebak dengan melangkahkan pion F5 dan kuda memukul. Dan di sini harus memukul kuda menggunakan benteng dan dipukul menggunakan pion. Yang manapun Andrei Esipenko berhasil menang, dan setelah melakukan pemukulan kepada kuda ini, Magnus Carlsen menyerah sebab ia telah tertinggal banyak pion dan di sini unggul juga kualitas. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Untuk teman-teman, kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih, see you next time, bye bye.